berjumpa lagi malam ini, yang pastinya dengan kita berjumpa dengan dukun. Dukun siapa gitu? Dukun ini ada sangkut pautannya dengan kecelakaan santri tadi sore. Itu teman-teman. Kata teman-teman, Umi udah istirahat dulu, dengan kejadian semalam karena keletihan, karena kelelahan, Umi sampai kesurupan ya. Karena memang dalam keadaan fisik yang tidak memungkinkan semalam itu. Sama sebenarnya dari pagi Umi juga belum istirahat. Pagi-pagi Umi harus menata tukang-tukang yang di pondok. Habis itu harus menata kru untuk persiapan majelis dari subuh. Habis itu mempersiapkan hadat sekolah ya. Setelah itu kita masih juga belanja untuk persiapan majelis. Dan sedikit cerita teman-teman, waktu saya tadi belanja sama Bu Nyai, tiba-tiba habis sholat duhur, hati ini tiba-tiba ada seolah-olah ada yang memberitahu perasaan. Mungkin ini feeling sebagai seorang ibu, feeling sebagai orang tua, di mana perasaan itu tidak enak sekali. Langsung saya bilang sama Bu Nyai, terang-terangan tuh saya bilang sama Bu Nyai. Waktu itu saya dalam tahap membelikan keperluan Gus Idris ya, membelikan sandal beliau. Tiba-tiba pikiran saya itu nggak enak, hati itu kayak ada yang membisiki gitu. Saya bilang sama Bu Nyai, ada apa ini gitu. Saya jadi kepikiran santri-santri yang saat ini berpisah. Saya dengan Bu Nyai, Dek Hikmah ini tadi mengurusi surat menyurat ke kepolisian, ke polsek beliau, Mas Muafak, Mas Dimas mengurusi banner-banner, panggung-panggung, dan juga pengurus-pengurus lain. Jadi pikiran saya tuh terpecah gitu kemana-mana, sehingga seolah-olah sepertinya itu ada firasat yang nggak enak sekali. Waktu itu saya bilang sama Bu Nyai, ayo kita cepet-cepet pulang gitu kan. Ada perasaan nggak enak, ada perasaan was-was apa gimana. Ya Allah, saya banyak istighfar, banyak sholawat, tetap aja. Habis itu ternyata Mas Muafak ngontek saya, Umi di mana? Katanya pembayaran banner ada sedikit kekurangan dana gitu kan. Ya udah, temui saya. Waktu itu saya masih membeli lampu untuk keperluan majelis. Temui saya di sini gitu kan. Umi, saya masih di pondok, katanya Muafak. Ya udah, nanti ketemuan di mana. Setelah saya habis pembayaran lampu untuk dipasang di pesantren ya, karena takut kita nanti pas acara majelis kekurangan lampu. Tiba-tiba ada WhatsApp masuk, Umi saya kecelakaan, seperti itu. Ini contoh tadi ya, ini videonya. Kalau dikira saya bohong atau saya mengada-ngada, ini fakta real ya, bahwa santri kami itu kecelakaan. Dan ternyata punya usut, saya tanya, kamu kecelakaannya gimana gitu kan, apa karena apa? Enggak ada apa-apa, jalannya lurus saja. Di situ nabrak seorang perempuan. Alhamdulillah perempuan itu nggak ada kayaknya, tapi ketakutan juga ya, saya lihat kakinya biru tadi. Dan anehnya lagi, anak-anak santri ini mau saya bawa ke puskesmas, tidak mau karena takut jarum suntik. Padahal ininya parah ya, ininya parah, lecet semua di kakinya, semua lecet semua sampai nggak bisa bawa sepeda. Akhirnya Gus nyetir sendiri tadi ya, ngambil. Sekarang ada di pondok anak-anak, padahal masih banyak sekali tugas yang harus mereka kerjakan. Bukannya tidak ada santri, tapi semua santri udah mendapati tugas masing-masing, sehingga tidak bisa digantikan gitu. Tugasnya di situ kayak editing, kayak pencetakan banner, jadi udah tugasnya di situ. Ini ada sedikit bukti ya, mungkin bukan bukti,
banyak sekali yang WhatsApp saya setelah saya tadi upload status, gimana keadaannya anak-anak. Ini ada anak di sini, ada di Santu. Ini Mas Muafak sama Mas Dimas ya. Mas Dimas sebagai kameramen, Mas Muafak sebagai kadang mediator, tim kita kru yang keluar dan juga mengurusi majelis. Karena kenapa saya Mas Muafak ini anak yang paling lama ikut saya. Jadinya ibarat kata udah tahulah seluk-beluk untuk mengurusi majelis itu seperti apa. Sehingga saya beri kepercayaan untuk menghandle majelis bagian yang di luaran sana. Ini seperti ini ya. Dia kesakitan di sana, tapi ya buat happy aja. Saya mau bawa ke rumah sakit tidak mau, saya panggilkan dokter untuk disuntik juga tidak mau karena takut jarum suntik, jadi repot juga ya. Akhirnya ya sebagai seorang ibu marah lah pasti. Saya marah gitu. Sebenarnya kalau kemarin dengan kejadian kemarin saya pengen istirahat. Untuk hari ini istirahat, tapi apa boleh buat melihat anak yang seperti ini, darah seorang ibu pasti bergejolak. Pasti dibilang nggak terima, pasti nggak terima gitu teman-teman ya. Tuh saya udah ngeh gitu, gimana ya, saya itu suruh sabar orangnya nggak bisa. Ingin sabar sebenarnya, tapi gimana ya, nggak enak sekali. Karena udah dari siang tuh pikiran udah nggak enak gitu, apalagi nanti malam masih ada rapat dengan tim kami, dengan tim majelis untuk mempersiapkan besok Sabtu malam Ahad persiapan milad beliau. Itu saya juga harus terlibat mau nggak mau tuh teman-teman. Mungkin itu aja, doakan kami semua, semoga tidak menyurutkan perjuangan kami. Adanya dengan seperti ini itu adalah risiko perjuangan saya, perjuangan kita berdua, perjuangan majelis Thoriqul Jannah. Mau yang anak-anak masih segitu umuran, tapi insya Allah subhanallah karena keikhlasan beliau ini Allah menyentil mereka walaupun masih muda ya. Ini sebagai contoh bagi pejuang-pejuang di sana, walaupun masih muda-muda kayak Mas Muafak, kayak Mas Dimas, semangatnya luar biasa, masya Allah ya. Itu aja, mari kita buka dengan sholawat dulu ya. Hikmah kebetulan beliau ikut karena memang seperti yang teman-teman tahu, fisik saya kurang begitu memungkinkan ya, karena kecapean, keletihan, sehingga mau nggak mau Mbak Hikmah harus saya ajak. Sebenarnya Mbak Hikmah ini males latihan ilmu kanuragan ya, ilmu hikmah, tapi insya Allah nanti kita bantu dengan apa ya, asma Allah lah gitu, kita bantu, takutnya terjadi sesuatu ya. Kita buka dulu dengan apa namanya, sholat. Kita bareng-bareng kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW agar semua dimudahkan dan dilancarkan hajat-hajat kita yang di luar sana. Ayo kita ikut bersolawat, berdoa semua hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apapun yang kita lakukan, kalau kita lalui dengan sholawat, dengan doa, dengan sholat, insya Allah semua akan diijabah sama Allah. Semua akan dimudahkan sesulit apapun. Tuh teman-teman ya, mari kita buka dengan sholawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Amin ya Allah, aminkan, ayo aminkan. As-sadiqil amin wa amin ya Allah, amin. Alihi wa sahbihi ajma'in. Satu kali lagi, Allahumma sholli, agar dipimpin oleh Mbak Hikmah. Ayo bersolawat bareng-bareng, kita minta kepada Allah agar semua urusan kita dimudahkan oleh Allah. Okay?
وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي الله يا الله. وطبيبي قلبي Ayo aminkan, kita bersolat bareng-bareng ya. وروحي Allah. سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Tahumul Fatihah. Alhamdulillah ya, insyaallah dengan bersolawat kita hati kita adem, tentrem, ayem ya. Kita langsung saja sama Mbak Dukun. Kita ketemu dengan Mbak Dukun. Ini sebenarnya dukunnya gagak ireng. Gagak ireng. Orangnya pakai kostum-kostum ireng. Mungkin habis spiritual atau bagaimana saya tidak tahu ya. Saya orangnya nggak serampan sih. Langsung tadi itu habis maghrib berangkat aja sampai dia ini belum mandi mari kita jumpai ya. Bergetar ini. Oh nggak usah bergetar, ayo ada ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, mohon maaf saya terpaksa harus ingin berjumpa dengan Bapak, ingin bertemu dengan Bapak. Terpaksa harus ingin berjumpa dengan Bapak. Ingin bertemu ya, saya ada perlu sama Bapak. Ya, itu menyangkut santri saya, anak saya yang tadi sore dalam keadaan kecelakaan. Saya bukan dukun santet. Ya, tadi Bapak tetap ngotot seperti itu. Saya bukan dukun santet gitu kan ya. Tadi kita udah udah ngobrol panjang lebar. Bapak selalu ngomong saya bukan dukun santet. Gitu kan? Tapi fakta Pak ya. Fakta. Bapak mau mengaku nggak mau mengaku. Di sini kita udah tahu seluk-beluk kodam yang mencelakai santri saya itu dari mana. Nggak tahu saya. Jangan bilang nggak tahu kayak gitu, Pak. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu itu. Nggak tahu gimana? Saya. Nggak tahu gimana, Pak? Saya ini nggak tahu kemana-mana, nggak tahu. Jalannya nggak tahu kamu. Apanya yang nggak tahu? Saya nggak tahu. Nggak tahu. Saya ini bukan dukun santet. Ini saya nggak tahu. Ngotot dari tadi bilang orangnya tuh jengkel kan. Ngomong tuh bilang saya bukan dukun santet. Mana ada, Bapak? Kalau ada maling yang mengaku penjara penuh, Pak. Saya ini nggak tahu. Bilang nggak tahu. Nggak Kalau tahu ada dukun santet saya orang ini. jahat ngaku. Kamu menuduh saya ya. Saya nggak terima, bukan dukun santet kamu. Oh, Bapak nggak terima. Ya. Tapi ada bukti kodam Bapak yang mencelakai anak saya tadi. Di mana buktinya saya ini bukan dukun Mana tadi santet? HP? Kameramen? Kameramen ya? Mana kameramen tadi? Di sini Pak. Bukti kita apa? Ini anak saya yang kecelakaan tadi. Sampai seperti ini Bapak bilang enggak. Mau Saya gimana? ini nggak tahu itu.
Tangannya sampai diperban. Udah nggak usah banyak ngomong deh pak. Nggak usah banyak ngomong sampean. Kayak gitu. Udah adeknya mas ya. Bagaimana kamu ndak terima ya? Ya jelas nggak terima. Saya ini ndak tahu. Nggak tahu dibuat anak saya seperti itu. Kalau anak saya nakal itu wajar. Jalan nggak ada apa-apa di situ tiba-tiba nabrak orang sampai melecet semua. Jangan Iya, bilang nggak tahu mungkin pak. Saya ini ndak tahu. Saya ini bukan dukun santet. Walaupun bapak mau mengelak gimana. Saya ndak mau. Ini teman-teman ya, dukun santet itu memang tidak bisa dibuktikan secara hukum ya. Memang tidak bisa dibuktikan, tapi secara sukma sama sukma kita tahu. Ini jahatnya dukun santet ini seperti ini. Dia tidak akan pernah mengaku dan orang-orang ibarat secara hukum tidak akan bisa memegang beliau. Tidak akan pernah bisa memenjarakan beliau. Greget enggak? Ya, kalau bukan ahlinya di sini pasti orang bisa percaya bisa enggak. Tapi kalau udah tahu ahlinya, dia mau mengelak seperti apapun tidak bisa. Secara hukum memang nggak bisa ya. Secara hukum kita mau memenjarakan, jebloskan penjara dia itu nggak bisa karena memang nggak ada bukti. Tuh teman-teman ya udah, saya nggak mau banyak omong dah. Capek tahu. Ya, saya nggak terima. Dari tadi ngomong nggak terima udah deh mah. Ayo saya bantu nih. Saya juga agak kecapean teman-teman ya. Ini nggak pernah latihan ilmu hikmah ya, nggak pernah latihan. Tapi insya Allah nanti kita ada juga sama guru-guru kita, insya Allah nanti malam akan kita didik lagi karena beliau udah untuk ke depan harus mendampingi saya. Pura-pura itu Mi. Kenapa Pak? Kenapa? Belum apa-apa kok udah. Hei, bangun. Dari tadi ngotot. Kenapa kamu? Saya disangka Bapak dukun pintar santet. acting bapaknya itu. Saya disangka dukun santet. Jangan bapak bener dukun santet. Kami ada bukti Saya ndak pak. terima. Bangun. Saya ndak terima dukun santet. Kita lawan berdua aja Umi. Kita lawan berdua Umi. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Allahu akbar. Ya Allah. Allahu akbar. What? Saya dengan kelakuan mereka. Kayak gini nih, kalau pemerintah nggak akan pernah bisa memenjarakan karena memang nggak ada bukti. Lihat mulutnya kayak gini. Kalau bukan dukun santet nggak mungkin dia kena serangan kayak gini tiba-tiba. Dekatkan. Ini mulutnya kayak gini nih. Ini kayak gini nih. Coba. Dekatkan mulutnya, matanya melotot kayak gini. Bilang bukan dukun santet. Kalau pemerintah hukum nggak akan pernah bisa membuktikan. Gimana enaknya ini teman-teman? Tolong Mbak Hikmah lihat apa itu komen-komen mereka. Mau diapain ini? Biarkan kayak gini aja udah. Marah saya benar-benar marah ya. Lihat anak-anak saya terluka kayak gitu. Sebenarnya saya belum ingin terjun langsung ke lapangan. Biar Gusnya aja. Cabut ilmunya jangan. Kita lihat siksanya seperti apa. Enak banget tiba-tiba mau cabut ilmunya. Biar merasakan.
biar mati aja udah. Tapi yo gak teko rek, gak teko. Dia sampai kapanpun akan tetap seperti ini kalau nggak dicabut ilmunya ya. Akan sampai kapanpun ini, ya. Karena orang yang berguru ke dukun santet itu udah ada perjanjian. Mau berguru apapun ilmu hitam itu ada perjanjian, ya. Sukmanya itu kalau misalnya dia akan menyembah blorong, sukmanya itu nanti pada akhir hidupnya akan diambil oleh blorong. Akan jadi budaknya blorong, akan jadi pengikutnya blorong. Di sana akan dicambuk kalau nggak nurut, ya. Akan disiksa. Siapapun yang mau jadi dukun santet, ilmu hitam apapun, mereka itu kontrak nyawa. Misalnya sampai umur 40, ya. Mau pesugihan, mau apapun itu kontrak nyawa mereka. Kayak gini nih. Ya, mungkin udah waktunya, ajalnya mau menjemput sekarang ini mungkin. Udah nggak tega saya teman-teman. Ayo kita dudukan dok. Sana dok, dudukan aja, saya nggak tega nih. Kita keluarkan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Udah. Sama Allah samiran. Dah sadar. Udah mbak, sehat? Siap. Siap. Gak apa-apa mbak? Mbak gak apa-apa? Sehat? Sehat? Ya udah teman-teman, kamu nggak bisa ngomong misalnya. Mbak sehat? Sehat? Mohon maaf mbak ya, kalau saya terlalu kasar ya. Saya benar-benar emosi, mohon maaf. Mbak nggak mau ngaku sebagai dukun santet, tetap nggak ngaku. Mohon maaf ya kalau saya tadi agak kasar ya. Mbak nggak dendam sama saya ya. Masih mau nggak bisa ngomong. Nggak bisa ngomong ya mbak. Nggak bisa ngomong. Nanti juga insya Allah tunggu gusnya juga biar ditambah ilmunya, nanti bisa apa namanya, itu waktu sih untuk bisa ngomong ya. Mang Dadang tadi kesini duluan ya, Ustadz Farhan kesini duluan karena apa namanya harus ikut live di sini, tapi kayaknya Gus Idris masih apa namanya belum selesai di sana, nggak tahu masih gimana dengan dukunnya, saya nggak paham. Tapi Ustadz Farhan kesini tadi sama kameramen juga bantuin semua. Coba aja mbak, jadi orang yang baik ya, jangan jadi orang yang jahat. Kasihan anak yang nggak salah apa-apa. Tadi itu santri saya itu muafak itu mau ngurusin banner ya, ngurusin banner majelis panggungnya, tiba-tiba kayak gitu akhirnya gagal, kecelakaan itu ya, parah. Udah sore tadi itu hampir maghrib. Hanya saya benar-benar emosi sebagai seorang ibu, marah. Tapi itu pun tidak saya tampakkan di depan anak-anak ya. Saya tetap berusaha untuk hibur mereka, tetap berusaha untuk tersenyum di hadapan mereka. Tapi di hati ini sakit sekali. Tahu nggak, bapak juga udah tua, gimana rasanya menjadi orang tua kalau anaknya sendiri kecelakaan kayak gitu. Dan kecelakaannya itu tidak wajar. Kecelakaan tidak wajar. Karena di situ ada yang menghalangi, itu kedam bapak seperti itu. Makanya saya itu benar-benar marah. Kalau memang kecelakaannya wajar sih nggak ada masalah saya. Nah, ya udah teman-teman ya, kita closing karena saya juga harus rapat dengan pengurus-pengurus pondok sama pengurus-pengurus yang akan persiapan nanti malam majelis ya dok ya. Mbak Hingma insya Allah akan saya libatkan terus, saya ajak terus baik mau tur atau di mana, karena memang udah
apa ya, harus ikut terus. Insyaallah asal beliau sehat ya, yang penting sehat ya. Insyaallah siap mendampingi Mbak Siap, sama Gus siap, apapun yang terjadi ya. siap. Betul. Tuh udah mulai banyak penggemarnya ya yang selalu tanya Mbak Hikmah mana, Mbak Hikmah mana. Insyaallah dia akan terus saya ajak ya. Udah itu aja. Mbah, mohon maaf ya. Mbah, apa Mbah? Mau baca syahadat Mbah? Allah. Allah. Mbah mau nyembah Allah. Mau tobat. Masya Allah, ini dia Mbah. Allah ya Allah, beliau menulis kayak gini ya, tapi nggak pati itu ya, kayak gini nih tadi. Kalau mau tobat, Masya Allah, ya udah. Mbak istirahat dulu, nanti kita syahadatkan setelah Mbak benar-benar udah bisa ngomong ya. Insya Allah semoga Mbah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi orang yang lebih baik lagi. Seburuk-buruknya manusia itu adalah manusia yang punya kesalahan dan kekhilafan tapi dia mau bertobat. Itulah Allah sangat suka sekali. Gitu teman-teman, kita closing dulu, kita biar istirahat dulu, nanti setelah dia bisa ngomong nanti insya Allah ya, setelah kita kodamnya udah keluarkan semua kita syahadatkan. Itu salam, mungkin itu aja yang mungkin ada dari Mbak Hikmah, pesan-pesan buat teman-teman, monggo. doakan sahabat Q, yang tadi Yang keras nggak denger. saya minta tolong untuk sahabat Q, minta doanya. Tadi timku ada yang kecelakaan Mas Muafak dengan Mas Dimas. Semoga cepat sehat ya. Bersembuh, cepat sehat. Dan untuk acara milad itu semoga lancar sampai hari H. Amin amin amin. Ya udah, saya tutup dulu karena udah banyak tim yang menunggu di pondok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangannya nggak apa-apa ya Mbak.